Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Kali ini bimbingan dan konseling dengan layanan bimbingan karirnya akan memberikan tips dan trik bagaimana cara masuk SBMPTN yang akan dibawakan oleh kakak-kakak kelas kalian semua. Disimak ya anak-anakku sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rehan Muslimantri. Saya dari kelas 12 Ilmu Alam 2. Alhamdulillah saya berhasil lolos seleksi SBMPTN 2022 di Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung. Di sini saya akan berbagi tips and trik bagaimana saya bisa lolos di seleksi SBMPTN 2022. Tips yang pertama adalah mencari informasi sebanyak mungkin. Teman-teman yang akan mengikuti UTBK SBMPTN 2023 harus mencari informasi sebanyak mungkin. Misalnya pada jurusan yang teman-teman minati, berapa sih nilai rata-rata UTBK tahun lalunya, berapa banyak peminat tahun lalu, kemudian berapa keketatannya, berapa daya tampungnya, itu teman-teman harus ketahui. Tips yang kedua adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Langkah pertama yang dapat teman-teman lakukan adalah dengan cara mencatat kembali materi serta merangkum materi apa saja yang teman-teman telah pelajari di sekolah, serta teman-teman juga dapat mempelajari kembali materi apa saja yang teman-teman belum pahami selama belajar di sekolah. Teman-teman juga dapat mengerjakan soal-soal SBMPTN tahun lalu, misalnya 5 tahun terakhir, untuk mengetahui bagaimana gambaran soal SBMPTN yang akan teman-teman nanti kerjakan. Kemudian teman-teman juga dapat mengerjakan tryout online untuk mengukur seberapa jauh progres teman-teman dalam mengerjakan soal SBMPTN nanti. Tips yang ketiga adalah kita harus banyak-banyak berdoa agar dipermudah jalannya, serta tak lupa untuk meminta restu orang tua, meminta restu keluarga agar apa yang dapat kita impikan dapat tercapai. Tips yang keempat adalah tawakal. Kita telah berusaha dengan sungguh-sungguh dan kita juga tak lupa untuk berdoa. Maka dari itu kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan ini Allah permudah dan Allah ridhoi. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Abdurrahman dari kelas 12 Ilmu Alam 1, dan sekarang saya diterima di Universitas Pendidikan Indonesia program studi kimia melalui jalur SBMPTN. Di sini saya akan sharing mengenai tips dan trik untuk lolos dalam SBMPTN. Nomor 1, carilah ridho dari kedua orang tua kalian, dari guru-guru kalian, dan juga dari Allah. Saya yakin kalian pasti sudah mengetahui betapa pentingnya ridho dari kedua orang tua kalian dan juga dari Allah. Di sini saya ingin mempertegas kenapa ridho guru-guru kalian itu penting. Kalian pasti pernah berpikir, kenapa aku nggak ngerti pelajaran ini? Kenapa aku nggak bisa ngerjain soal ini? Nah, cobalah kalian untuk minta maaf kepada guru-guru kalian. Dan cobalah untuk berbuat baik kepada guru-guru kalian. Barangkali ada perkataan kalian, perbuatan kalian yang menyakiti hati mereka. Yang kedua adalah usaha. Semua impian tanpa usaha layaknya kendaraan tanpa mesin, tidak akan bisa bergerak kemanapun. Usaha di sini bukan hanya belajar ataupun bekerja. Menolong orang lain juga termasuk usaha. Yang ketiga adalah berdoa. Cobalah kalian terus mengulang-ulang doa kalian.
Bisa jadi saat pertama kali doa kalian dipanjatkan, Allah mendengarnya. Namun Allah bertanya kepada kalian, kenapa kalian ingin itu? Saat kedua kali doa itu dipanjatkan, Allah bertanya lagi, kenapa kau bersikeras untuk mendapatkan hal itu? Saat terus mengulang, bisa jadi di doa yang ke-1000 atau ke-1.000.000, Allah akan luluh hatinya dan Allah akan memberikan hal yang kamu inginkan. Yang terakhir adalah jangan lupakan, kalian semua adalah permata yang indah. Tidak ada satupun permata yang bentuknya sama. Tidak ada satupun permata yang warnanya sama. Kalian layaknya permata. Tidak ada yang bisa menggantikan kalian. Bisa jadi kalian memang ditakdirkan gagal di SBMPTN ini, tapi kalian bisa berhasil di PTN lain, di dunia kerja, dimanapun kalian inginkan. Jadi, jangan kalian berputus asa. Jangan kalian hanya berfokus pada SBMPTN ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalin aku Jamat Nota Ayu dari kelas 12 IPA 1. Alhamdulillah tahun ini aku keterima di Pendidikan Seni Rupa dan Kerajinan UPI lewat jalur SBMPTN. Nah, di sini aku bakal ngasih tips and tricks dan juga pengalaman aku lolos di jalur SBMPTN. Nah, pertama kalian harus tentuin jurusan dan prodi yang kalian inginkan. Ingat ya, ini yang kalian inginkan. Jangan salah pilih. Jangan kayak yang wah jurusan ini kayaknya gampang dimasukin deh. Jangan kayak gitu ya. Kan ini kalian yang bakal ngejalaninnya. Jadi harus benar-benar dipikir matang-matang dan juga jurusan yang dibolehin sama orang tua. Nah, di sini juga kalian harus mikir prospek kerja dan juga mikir bakal linjur atau enggaknya, ya kan? Karena jujur aku sendiri juga linjur. Aku baru pengen ke seni rupa pas kelas 2. Jadi karena aku jurusannya IPA dan seni biasanya suka seshum, jadi aku ya udah ini aku linjur aja gitu kan. Nah, terus yang tips kedua itu kalian harus belajar. Kalian pada tahu lah ini ya. Kalau belajar itu emang harus dari jauh-jauh hari, jangan mepet-mepet, hamin seminggu baru belajar, jangan kayak gitu ya. Nah, di sini kalian biasanya kita suka bingung kan ya, harus mulai dari mana nih. Kalau belajar biasanya kalian bisa mulai dari mata pelajaran yang paling kalian sukai. Dan juga kalian harus disiapin dari jauh-jauh hari. Kayak aku juga kan kalau seni biasanya harus nyertain portofolio, dan ini aku jangan dicontoh ya, karena aku sebelumnya juga nggak terlalu nyiapin portofolio banget, aku nggak mikir-mikir ke sana. Jadi pas disuruh buat portofolionya itu aku benar-benar mepet banget, dan kan harusnya ada 3 portofolio ya kan yang harus dikirimin. Itu gambar suasana, terus kedua ada still life, terus ketiga ada karya terbaik. Karya terbaik itu bisa disiapin dari jauh-jauh hari, dari kalian pokoknya dari waktu luang, pokoknya harus terus berkarya gitu kan. Harus bikin yang menurut kalian ini kalian banget, dan ini tuh paling bagus dari karya-karya yang kalian buat. Karena aku ngerasa karya aku sebelumnya tuh masih pada jelek-jelek, gambar-gambar aku masih pada kurang. Jadi aku di waktu yang kan dikasih waktu seminggu itu aku bener mepet-mepetin juga buat karya terbaik kan. Nah, jadi itu ya, jangan lupa buat karya terbaik juga. Jangan lupa latihan gambar still life dan gambar suasana, karena gambar suasana itu emang susah. Dan iya, harus sering latihan biar bagus. Juga kalian harus siap
harus cari-cari tahu kalian mau ke jurusan apa, itu perlu portofolio atau enggak, karena biasanya yang perlu portofolio itu ada yang seni musik, seni rupa, seni tari, juga olahraga biasanya diperluin portofolio. Nah, terus ketiga itu tentu saja berdoa. Jangan lupa berdoa, juga minta restu orang tua, restu orang di sekitar kalian. Tiap hari bilang ke guru kalian, tolong doain ya Bu, tolong doain ya Pak. Pasti kayak gitu bakal kesampaian lah, bismillah gitu kan, nggak ada yang tahu kalau jodoh. Terus keempat, jangan lupa siapin plan B. Kan kalian nggak tahu ya rencana Allah gimana kalau nggak lolos SBMPTN. Jadi kalian harus nyiapin jurusan kayak mau masuk swasta atau masuk politeknik yang lain gitu. Atau jadi jangan kalau nggak terima juga jangan terlalu sedih, karena kalian udah nyiapin plan B kan, jadi nggak terlalu terpuruk begitu lah ya. Nah, untuk kalian semangat ya berjuangnya, bismillah pasti bisa, semangat semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Balkis Maharani. Saya alumni SMA Negeri 1 Sukatani tahun 2022. Pada bulan Mei kemarin saya mengikuti SBMPTN 2022 dan alhamdulillah saya ada rezeki untuk lolos pada seleksi tersebut di pilihan kedua, yaitu di jurusan Teknik Industri Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini, saya akan membagikan sedikit tips and trik versi saya untuk mengejar serta mendapatkan perguruan tinggi negeri. Baik, untuk tips yang pertama, yaitu niat. Kalian niatkan kuliah itu untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu, dan untuk menambah wawasan kalian. Maka, jika kita sudah mempunyai niatan yang baik, maka insya Allah pun akan mempermudah dan memperlancar jalan kita untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Selanjutnya, tips yang kedua yaitu kenali diri kalian sendiri. Kalian itu harus bisa mengenal diri kalian sendiri. Seperti halnya kalian harus mengetahui kemampuan kalian itu ada di mana sih. Jangan sampai kalian memilih jurusan kuliah itu tidak sesuai dengan kemampuan kalian. Dan jangan sampai kalian memilih jurusan kuliah itu karena ikut-ikutan teman gitu ya. Selanjutnya, tips yang ketiga yaitu rajinlah untuk mencari informasi mengenai jurusan serta universitas yang kalian minati. Kalian itu harus rajin-rajin mencari informasi mengenai jurusan yang kalian minati, mulai dari mencari tahu daya tampungnya berapa, peminat tahun sebelumnya berapa, serta mencari tahu rata-rata skor UTBK tahun sebelumnya berapa. Itu berguna untuk bahan pertimbangan kalian gitu. Dan kalian juga harus tahu nih pembobotan nilai yang diutamain di jurusan yang kalian minati itu apa. Misalnya, contoh, kalian pengen masuk ke teknik industri nih, nah kalian harus tahu nih pembobotan nilai yang diutamain di teknik industri itu apa, nilai mata pelajaran yang diutamain di teknik industri itu apa. Nah, kalau di teknik industri yang pembuatan nilai yang diutamain itu di pelajaran matematika sama fisika. Nah, kalian harus kuasain tuh, benar-benar kuasain di kedua pelajaran tersebut gitu, tanpa melupakan atau menyepelekan pelajaran yang lainnya. Kan kalau di UTBK itu kan ada 4 pelajaran gitu yang diteskan, matematika, fisika, biologi, sama kimia gitu. Kalau masuk dunia perteknikan kayaknya kalian harus benar-benar menguasai pelajaran fisika sama matematika gitu. Selanjutnya, tips yang keempat yaitu aturlah strategi kalian dalam memilih jurusan serta universitas. Kan kalau di UTBK itu ada 2 pilihan ya, ada pilihan pertama dan ada juga pilihan yang kedua. Nah, saya saranin untuk pilihan yang pertama, kalian pilih jurusan dan universitas yang memang kalian cita-citakan, yang memang kalian mimpi-mimpikan gitu. Nah, untuk yang pilihan kedua, kalian harus mulai menurunkan ego kalian gitu. Kalian harus lebih realistis lagi. Contohnya begini, kalian di pilihan pertama pilih farmasi Unpad gitu, karena emang kalian dari dulu pengen masuk farmasi Unpad. Nah, di Unpad itu rata-rata skor UTBK-nya untuk farmasi 700 ke atas. Nah,
Jika kalian memang pilihan keduanya pengen farmasi juga, kalian harus cari universitas yang rata-rata skor UTBK farmasinya lebih rendah dari Unpad gitu. Jangan pilih universitas yang rata-rata skor UTBK farmasinya sebanding dengan Unpad gitu. Kalian harus menurunkan ego lah gitu. Selanjutnya tips yang kelima yaitu aturlah strategi belajar kalian sebaik mungkin dan senyaman mungkin. Serta cobalah kenali gaya belajar kalian itu bagaimana sih. Contohnya kalau saya itu suka mencatat kembali materi yang telah saya dapatkan baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Saya suka mencatatnya kembali dengan ringkas supaya nanti saya membacanya kembali atau saya menghafalnya itu mudah dipahami. Dan cobalah untuk memperbanyak latihan soal, cobalah untuk sering-sering mengikuti tryout. Banyak kok sekarang tryout online, di Instagram juga banyak, atau di aplikasi belajar juga banyak seperti di Ruang Guru, di Pahamipi, di Genius. Banyak kok, ada juga kok yang nggak berbayar gitu. Supaya gunanya memperbanyak latihan soal dan sering-sering mengikuti TO itu untuk mengetahui progres kita itu udah sejauh mana sih, kemampuan kita itu udah sejauh mana sih gitu. Selanjutnya tips yang keenam yaitu perkuat jalur langit kalian. Memperkuat jalur langit versi saya yaitu dengan cara tidak meninggalkan sholat wajib yang 5 waktu dan selalu berusaha untuk tepat waktu mengerjakannya. Dan juga cobalah belajar untuk mengerjakan sholat-sholat sunat wajib seperti sholat 24 rakaat, sholat sunat hajat sebelum tidur, dan sholat sunat tahajud di sepertiga malam. Banyak-banyaklah bersedekah, apalagi sedekah subuh itu manjur banget. Usahain juga buat membaca Al-Quran setiap harinya. Terus banyak-banyaklah berdoa gitu ke Allah buat dikasih yang terbaik, untuk minta ke Allah biar dikasih kemudahan dan kelancaran dalam dalam mengejar sesuatu yang kita inginkan gitu. Dan yang terakhir tips yang ke-8 yaitu tawakal. Setelah kita tadi berikhtiar dan juga berdoa, kita juga harus bisa bertawakal. Kita harus berserah diri kepada Allah, apapun nanti hasilnya yang diberikan oleh Allah. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat dan semoga dengan adanya video ini kalian dapat termotivasi. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Naila Marwah Nandika, alumni dari 12 Ilmu Alam 4, SMAN 1 Sukatani, Angkatan 2022. Aku lolos jalur SBMPTN di UIN Bandung, Prodi Kimia Murni. Di sini aku akan sedikit sharing tips and trik lolos UTBK SBMPTN Angkatan 2022 untuk teman-teman Angkatan 2023. Mungkin dari kita banyak yang bingung harus review materi dari mana dulu untuk belajar UTBK karena materinya banyak banget. Menurut aku yang pertama adalah search and research materi yang langganan keluar setiap tahun. Pelajari dan pahami. Contohnya di matematika IPA biasanya yang sering keluar adalah tipe soal matriks dan limit. Yang kedua adalah tipsnya keluar dari zona nyaman kamu dan belajar. Belajar maksimal H-3 bulan dan akan lebih baik kalau kalian belajar sebelum H-3 bulan. Yang ketiga adalah usahakan try out minimal 1 bulan sekali untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian dalam mempelajari materi-materi dan soal-soal UTBK. Karena menurut aku, try out membantu kita mempelajari dan memahami lebih tentang soal-soal UTBK. Apalagi beberapa tryout memang dirancang mirip sekali dengan UTBK tahun lalu. Yang keempat adalah jangan banyak overthinking dan istirahat yang cukup. Yang kelima, usaha sudah kita lakukan, jangan lupa berdoa. Karena jalur langit itu nyata, kemudian amalkan ibadah-ibadah seperti sholat duha dan sholat tahajud untuk mempermudah dan memperlancar dalam mengerjakan soal-soal UTBK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Repi Nadia Rahayu dari kelas 12 Ilmu Alam 4.
Aku lolos SBMPTN tahun 2022 di Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam. Aku mau ngasih beberapa tips buat teman-teman yang mau ikut SBMPTN tahun 2023 berdasarkan pengalaman aku kemarin ikut SBMPTN tahun 2022. Untuk tips yang pertama, kalian harus udah punya planning dari awal kelas 12 mau kuliah di mana dan ngambil jurusan apa, biar nantinya kalian bisa fokus buat belajar UTBK. Yang kedua, kalian harus bisa manfaatin waktu yang ada dengan sebaik-baiknya, karena kelas 12 itu nanti bakal super sibuk sama ujian sekolah, belum lagi portofolio. Jadi sebelum kegiatan itu, kalian harus mulai nyicil belajar buat UTBK-nya nanti. Untuk waktunya, aku sih nggak bisa ngasih waktu yang cocok untuk belajar karena setiap orang tuh beda-beda, tergantung kaliannya biasa belajar itu waktunya kapan. Nah, karena salah satu penyesalan aku ikut UTBK kemarin itu, aku belajar H-30 ya sebulan sebelum UTBK, dan itu lumayan bikin aku menyesal ya, kenapa nggak dari lama. Dan itu pastinya nggak layak buat kalian tiru. Jadi pas awal-awal kelas 12 itu aku masih kayak belum mikir mau kuliah di mana, mau ngambil jurusan apa, terus SBMPTN tuh apa sih gitu, belum cari-cari informasi apa aja yang harus aku siapin. Akhirnya mendadak H-30 baru belajar. Untuk tips yang ketiga, kalian jangan pernah tinggalin sholat 5 waktu sama berdoa. Itu tuh nggak boleh kalian skip sama sekali, karena aku jujur bener-bener yang ngandelin doa aja gitu, karena aku tahu usaha aku nggak maksimal. Jadi aku berusaha minta sama Allah buat dikasih kesempatan lolos SBMPTN, dan alhamdulillah aku dikasih kesempatan lolos SBMPTN. Tips yang keempat dari aku, kalian harus bisa memuliakan kedua orang tua kalian. Kalau yang masih ada, itu yang benar-benar kasih sayang yang kalian bisa kasih, karena doa orang tua itu penting banget. Dan mungkin yang terakhir dari aku, kalian harus selalu bersikap optimis, jangan pernah menyerah, karena harus yakin kalau misalkan usaha kita udah maksimal, pasti Allah kasih yang terbaik. Gitu aja buat teman-teman semua, semoga tips dari aku ada manfaatnya, dan semoga teman-teman yang ikut SBMPTN kemungkinan lolosnya lebih banyak dari tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tips untuk SBMPTN yang diantaranya ada 3 dan singkat. Yang pertama yaitu dekatkan diri dengan Tuhan, sering berdoa, beribadah. Terus yang kedua yaitu selalu minta restu orang tua, minta doanya dan minta restunya. Dan yang ketiga yaitu kalian harus sering-sering belajar, sering latihan soal untuk memudahkan kalian sewaktu tes nanti. Kurang lebih sesingkat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku sekalian setelah menyimak tips dan triks dari kakak-kakak kelas kalian? Ibu harap kalian lebih semangat lagi belajarnya untuk meraih prestasi yang lebih tinggi lagi. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.